Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah kebaikan. Saya izin berdiri, Pak nggih. Enggak biasa sambil duduk soalnya. Nggih. Alhamdulillah, malam ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Semoga ringannya langkah kita menuju majelis ilmu ini menjadi tanda dari Allah bahwa Allah juga akan meringankan langkah kita semua menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Semoga kita menjadi umatnya yang baik dan mendapatkan syafaatnya. Bapak sekalian, perkenalkan kami dari Juleha, Juru Sembelih Halal Indonesia, DPD Kota Surakarta. Pada kesempatan malam ini kita mau belajar bersama Bapak. Jadi kita teman-teman yang pakai baju yang ada tulisannya Juleha itu bukan berarti yang paling pinter, bukan berarti dia yang paling hebat, boten. Tetapi hanya orang-orang yang peduli terhadap sembelihan, orang-orang yang peduli tentang halal, orang-orang yang peduli tentang ibadah udhiyah, kurban. Pada kesempatan ini sudah titik yang ke-38 Mas Agus 39. Ini sudah titik yang ke-39 insyaallah. Di tahun ini sejak akhir Syawal sampai nanti tanggal 24 insya Allah sekitar 46 atau 47 yang sudah masuk pada kami untuk kita sharing-sharing bersama di masjid-masjid, instansi ataupun yang lainnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya Bapak sekalian bukan untuk nanti biar teman-teman Juleha itu dapat job kon boleh ning kono untuk bayaran, enggak. Jadi tujuan kita dari masjid ke masjid, dari instansi ke instansi apa? Supaya setiap masjid itu punya juru sembelih yang berdasarkan ilmu, bukan hanya berdasar sopo sing wani. Kenapa? Karena masih kita jumpai ya, masjid-masjid itu kadang menunjuk orang yang mengalirkan darah dari binatang udhiyah itu kadang tidak dasarnya ilmu. Kadang wes karena jamaahnya nggak ada yang berani, takmire yo rawani sisan. Sing dikon nyembelih mengalirkan darah binatang udhiyah kita itu pokoknya sing wani kon maju. Padahal ini kalimat ini akan saya ulang ya Pak. Padahal yang namanya menyembelih, yang namanya kurban itu ibadah, dan ibadah itu ada syarat dan ketentuan yang harus diberlakukan. Maka jangan sampai gara-gara kita salah memilih orang yang mengalirkan darah binatang udhiyah kita, bisa jadi nanti kurbannya nggak sah. Kenapa? Karena syarat dan ketentuannya nggak diberlakukan. Maka kita sekali lagi kita itu termasuk bukan yang paling pintar, bukan, tapi orang-orang yang peduli terhadap ibadah kurban, terhadap sembelihan, terhadap kehalalan. Maka kita berusaha apa yang telah dititipkan oleh Allah, yuk kita sharingkan kepada yang lain, bukan bermaksud menggurui. Yang kedua, setiap masjid, agar setiap masjid itu ketika melaksanakan ibadah kurban bisa berjalan dengan lancar, aman. Mengapa Bapak sekalian? Karena terus terang saja masih banyak kejadian di masjid-masjid kita ibadah kurban itu di sana potensi resikonya besar Pak. Di sana ada pisau yang tajam. Nanti Pak, nek pisau nek mboten tajam nggak boleh dipakai, wajib tajam. Lah ngopo Mas? Karena itu perintahnya Kanjeng Nabi. Karena itu diatur juga oleh negara.
Saiki pertanyaan nek negara sudah mengatur, syariat mengatur, arep melu sapa? Ya melu loro-loro nih. Nek sakarepe nek ora melu loro nih berarti sakarepe dewi. Potensi resiko besar Pak, pisau yang tajam, ada kadang ya ada sapi yang ngamuk. Di situ berkumpul banyak orang, yo cah nom, wong tua, cah cilik, gede, nom tua, lanang wedok, tumplek blek jadi satu di situ. Dan itu potensi resiko. Kalau nggak kita manage, lah itu juga berbahaya. Maka nanti ada salah satu materi kita adalah manajemen resiko. Sebenarnya Bapak sekalian, sebenarnya ini kita materi itu biasanya 2,5 jam biasanya. Tapi karena ini udah mulainya itu jam 20.40. Wah, iki kok kira-kira kuat pura iki Bapak-bapak iki. Nek sing ngarep insyaallah kuat. Dikuat-kuatke soalnya gitu. Nah Bapak-bapak kinten kuat betul enggak? Kuat ya insyaallah nggih. Nek enggak nanti kita fleksibel aja. Maksudnya kalau kelihatan nanti kita agak percepat gitu. Oke, nggih. Yang ketiga, supaya menjadikan halal itu menjadi lifestyle Bapak sekalian. Gaya hidup. Mengapa? Bapak sekalian, yang namanya menyembelih itu Pak, titik kritis antara halal dan haram. Kenapa? Bisa jadi gara-gara menyembelihnya salah, prosesnya salah. Walaupun awalnya secara zat ini halal, kambing, sapi, ayam itu kan secara zat halal. Tapi kalau prosesnya salah, bisa jadi menjadi bangkai dan haram. No, repot tau nek ngoten niku. Makanya perlu kita ini murojaah nih Bapak-bapak nih Dewan Masjid nih murojaah. Kemarin tanggal 13 kita murojaah bersama Bapak-bapak Dewan Masjid Indonesia Kota Surakarta yang di bersama Dispangtan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Surakarta. Sekarang kita bersama Sedesa Ngringo nih. Oh nggih, Masya Allah, semoga diberi kemudahan oleh Allah. Oke, kita nanti sebenarnya mau belajar 5 hal Pak. 5 hal itu kita sarikan dari 10 hal. 10 hal ini termaktub dalam SKKNI 147 2022. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 147 tahun 2022 tentang juru sembelih halal. Jadi negara pun ngatur Pak. Terus akan kita kombinasikan dengan syariat, karena kita dasar utamanya adalah syariat. Tapi dalam bidang penyembelihan Pak, antara syariat dan antara peraturan pemerintah ini wis sejalan Pak, hampir sudah sama. Makanya ini perlu nanti kita pertegas bersama. Lah 5 ini apa aja? Yang pertama tentang standar personal. Bagaimana misalnya bapak-bapak mau nunjuk seorang juru sembelih atau mau mengkader, misalnya bapak-bapak ini penyembelih mau mengkader, kira aku wis rada wis rada sepuh, wis 50 lebih, aku nek arek mengkader ki wonge sing kaya napa, ada standarnya. Atau nyun pangapunten, ada sebagian masjid-masjid kita itu yang jamaahnya maupun takmirnya itu tidak berani menyembelih, harus ngundang jagal saka luwuk, saka njaba misalnya. Ya tidak apa-apa, silahkan, tapi harus punya standar. Standarnya bukan hanya cepet, kayak belai cepet, nguliti cepet. Standarnya enggak itu Pak. Sekali lagi, menyembelih itu ibadah, dan ibadah itu ada syarat dan ketentuan yang harus dilakukan. Tidak boleh sembarangan. Nah, maka kita harus punya standar. Yang kedua nanti akan belajar sedikit tentang fikih udhiyah. Yang ketiga kita akan belajar mengenai keserawan atau kesejahteraan hewan. Dalam bahasa fikihnya adalah berbuat ihsan. Kemudian yang keempat manajemen resiko, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai teknik dari mulai handling sapi, kemudian tali temali, merobohkan sampai menyembelih. Tadi sebagian besar Bapak sudah melihat video yang kami play di kesempatan awal sebelum dimulai acara. Itu salah satu pelatihan kita kemarin di Pondok Pesantren Darussahadah, tapi pesertanya umum. Disediakan oleh panitia itu 1 sapi dan 2 ekor kambing. Jadi orang mung
nonton video, ora mung teori, langsung praktek. Nah, mungkin tahun depan Solo Peduli bersama DMI menyediakan 1 ekor sapi untuk kita sembelih bersama. Dari teori, praktek, beleh tenan, engko mulih nggo daging dhewe-dhewe. Ngoten Mas nggih? Mas Febri. Solo Peduli ya. Loh insyaallah mengke mang tagih Pak. Ya, ngono penak-penakan karo aku karo sapa wae. Oke, kita masuk Pak. Pertama, standar personel itu ada 5 Pak minimal Pak. Seorang juru sembelih minimal harus 5 ini. Yang pertama adalah salimul akidah. Kemudian sahihul ibadah, matinul akhlak, qawiyul jism. Orang jasmani tok ya mentale barang, dan berilmu, dzu ilmin, ilmunya nanti ada 2 minimal. Nah, salimul akidah maksudnya apa? Maksudnya seorang penyembelih itu kudu akidahnya sing lurus, minimal seorang muslim. Jadi nek orang muslim ya aja entuk mbeleh. Walaupun dia mengucapkan bismillah 1000 kali sebelum menyembelih, ya tetap ora kanggo gitu loh. Lah apa ya enek to Mas wong mbeleh ora wong muslim? Ya enek. Itu di dekat kita Bapak sekalian. Pernah kita melakukan kayak gini Pak, edukasi seperti ini. Selesai edukasi ada yang dekat cerita, ini di satu kabupaten di Solo Raya, tidak saya sebutkan kabupatennya. Mas, saya punya usaha rumah potong hewan sapi. Saya punya penyembelih, penyembelihnya nggak cuma 1, dan salah satu penyembelih saya agamanya Hindu. Ngonten niku pripun? Waduh, repot ngene iki. Nggih boten angsal, Pak. Sing bagian sing Hindu niku mang bagian menguliti napa liyane ampun sing beleh. Beleh niku walaupun dia mengucapkan bismillah sebelum menyembelih bahkan 1000 kali ora kanggo belehane Pak. La in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar 65. Jika kamu masih berbuat syirik, layah baton amalika, sungguh akan batal amal-amal kamu. Amal batal, amal apa saja, termasuk amal sembeliane ya ora kanggo ngono lho ceritane iki. Begitu. Makanya ini penting, ini syarat yang pertama ndak boleh ditawar. Muslim nomor loro, ramung terima muslim tok ya dek ya sahihul ibadah. Selain dia seorang muslim ya ibadahnya yang bagus. Lah ibadah itu apa? Ibadah itu minimal ya salate ngono lho. Lah mengapa kok harus salatnya? Karena Bapak sekalian, salat itu menjadi barometer ukuran kebaikan seseorang. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semuanya, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah itu apa? Salatnya. Wa in saluhat nek salate api faqad aflaha wa anjaha. Sungguh dia termasuk orang yang aflaha, beruntung, wa anjaha, dan selamat. Barometernya apa? Salat, Pak. Wa in fasadat nek salate rusak faqad khaba wa khasar. Maka sungguh dia termasuk orang yang gagal dan orang yang akan rugi di akhirat. Loh, Rasul saja barometer kebaikan itu salah satunya itu sholatnya Pak. Ini syariat, seret. Saiki ning gone aturan negara pripun? SKKN 147 tahun 2022 atau sebelumnya 196 tahun 2014 mengatakan bahwa seorang penyembelih itu harus apa Pak? Mendirikan sholat. Pripun nek ngoten niku? Mendirikan sholat Pak. Jadi nek kalau kita tarik Pak, mosok ya awake dhewe iki ya tega. Bapak-bapak takmir masjid, salate aktif, pengajian oke, dadi sohibul kurban. Ning gara-gara rawane mbeleh, sing mbeleh wonge ora salat. Kira-kira lucu napa mboten? Nek lucu ampun guyu. Ora lucu piye? Wong awake dhewe sohibul kurban iki wonge salate aktif, 5 waktu ke masjid, takmir masjid, melu DMI, pengajiane rutin, ora wani mbeleh, sing mbeleh wonge ora salat. Jal nek ngono piye? Padahal menurut aturan negara Bapak sekalian, orang yang dikatakan kompeten dalam juru sembelih halal itu harus lulus praktek ujian wudhu dan sholat. Jadi wudhu ditunggoni, sholat ditunggoni asesore Pak. Gila rukuk wis bener burung ki. Wat bacaanmu piye? Iki kon macane karo kon jar Pak. Allahu Akbar.
Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wah ngono kuwi kon maca sing banter karo tunggone asesore. Nek beleh secepat apapun, sehebat apapun dia beleh nguliti dan sebagainya, tapi nek salat ora iso, Pak, ra mungkin entuk sertifikat kompetensi dari BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tidak lulus dia. Kenapa? Ada unit kompetensi yang tidak dia kompeten di dalamnya. Nah, makanya nek syariat wis ngatur, negara ngatur, saiki arep melu sapa? Mosok ya awake dhewe sing beleh wong ora salat ku apa hewan kurbannya kita. Kan yo iman-iman kan ngoten. Oke, kita lanjutkan dulu. Soalnya cek dawa soalnya aku nerangin iki suwi banget biasanya. Oke, lanjut nomor 3, Pak. Matinul akhlak, berakhlak. Ngopo? Karena syariat itu Masya Allah, Pak, memberi perhatian kepada hewan itu luar biasa. Contoh, ada satu riwayat Rasulullah menyampaikan udzibat, telah diadab siapa? Imra'atun, wanita. Kenapa dia diadab? Fi hiratin, goro-goro seekor kucing. Mengapa sajanat hadiah ngurung kucing itu? Nih, naik buatan percaya nih. Hatta matat, sampai kucing itu mati. Jadi ceritanya itu kucingnya dikurung mati. Kenapa? Lahia at'amadha walau sakatha. Dia ndak kasih makan, ndak kasih minum. Akhirnya dakhalat fihan nar. Tak cepet ke suwen godaan 2,5 jam ora cukup. Sesuk nenek pelatihan tet bar salat isya langsung mulai ngono wis suwene pola mulai aku rada apa protes karo panitia iki yo ben ra apa-apa mumpung aku nggome kok salah ya. Selain itu Bapak sekalian, ada seorang wanita kata Rasulullah diampuni oleh Allah, ghufira, telah diampuni, imra'atin mumisatin, seorang wanita pezina. Kenapa? Karena dia marat bikal bin ala roksi rokianya las, dia itu lewat ada seekor anjing, seorang anjing itu menjulurkan lidahnya yang kata Rasul apa? Kadayak tuluhul atas, dia itu hampir mati gara-gara kehausan itu. Wanita ini melihat itu, Pak, apa yang dilakukan? Fanaza'at khufaha, lepas batunya, wa ausaqathu bi khimariha, ditaleni karo khimare, wa naza'at minal ma', dia turun ambil air, kemudian air itu dikasihkan kepada anjing. Dan apa kata Rasulullah? Faghufirolaha bidzalika, dia diampuni oleh Allah gara-gara apa? Dzalika, karena perbuatannya itu, Pak. Coba bayangkan kalau kita tarik ke sini, Pak, kalau anjing sama kucing saja syariat itu memberi perhatian yang luar biasa seperti itu, apalagi harusnya kita semua ini, Pak, takmir masjid, panitia kurban, harusnya apa? Harusnya itu memberlakukan binatang kurban, binatang yang akan kita persembahkan untuk Allah, harusnya diperlakukan yang lebih baik. Wajo disuabeti kok ngon panasan, ora kei pakan, rasa dikei pakan, sesuk arep beli dadi pakani barang rekoso oleh ngresiki bladote. Orang ngerti ki, orang ngerti Permentan nomor 114 tahun 2014 karo orang ngerti wal yurih dzabihatahu rawahu Muslim. Nek orang ngerti tak kandani, nek wis ngerti tak eleke, ngoten lho. Lanjut se kesuwen go. Jur sembelih kudu menutup aurat, ora kudu ding, sebaiknya menutup aurat. Kenapa? Karena menyembelih itu ibadah. Selain itu, Bapak sekalian, yang keempat, seorang juru sembelih kuwi ora mung cukup niku wau, harus apa? Qawi, kuat. Ya jasmanine ya mentale, ora mung kuat mentale tok, misale mung gaco wani. Lah nek nggur wani akeh kancane. Wani ning nyekel pisau wis buyuten ngene. Sapine endi to le sing dibeleh? Halah, ya ora iso esan mengke. Yang kedua, ya kuat jasmanine, ya mentale, ya ora kok mung gedhe dhuwur kaya Werkudara ning roh geteh semaput. Ayo repot bleser nek geteh muncrat gliyeng ngene urung rampung lembele wong semaput sik. Lah sing arep neruske sapa? Nah, maka dia harus secara mental itu kuat, secara jasmani juga harus kuat. Jasmanine ya kuat, mentalnya ya wani tenan ngono lho. Ora inggring-inggring, ora aduh repot. Kalau gak berani, ragu-ragu lebih baik
Boleh jenengan lho sing ngendikan lho mboten kula le. Oke, iki tak skip wae lah, aku ora rampung aku materiku repot aku. Oke, yang kelima lu penting lagi banyak. 5 ini penting lagi ini. Yakin penting biang ini. Yang kelima, dzu ilmin, dia harus berilmu. Ilmunya apa? Ilmunya memang loro. Satu ilmu syar'i, yang kedua ilmu teknik. Kenapa? Ilmu syar'i ini akan berkaitan dengan sah tidaknya sembelihan kita. Dadi awake dhewe kudu ngerti, Pak, penyembelih kudu ndek ilmu. Lah ngopo ndek ilmu? Ora ndek ilmu piye? Ora ndek ilmu bahaya. Bahayane napa? Bahayane bisa jadi enggak sah sembelihan kita. Kata Imam Bukhari mengatakan al ilmu qabla al qauli wal amali. Ilmu kuwi sadurunge awake dhewe ngomong, sadurunge awake dhewe melakukan. Duwe ilmu dhisik ngoten lho. Lah ilmu syar'i akan berkaitan dengan sah tidaknya sembelihan kita. Wah, berarti ngono nek ilmu syar'i sing mbeleh kudu Pak Ustad, kudu Pak Yai. Mboten. Ilmu syar'i minimal Bapak sekalian. Minimal ada 2, Pak. Yang pertama dia harus paham urat mana yang wajib terputus ketika menyembelih. Dadi sadurunge mbeleh kudu ngerti urat sing wajib terputus sing ndi kudu ngerti. Jangan sampai ndak tahu. Nek ndak tahu belajar dulu. Nek nggak tahu harus cari tahu dulu. Jadi ora cukup wong wani tok, nek wani ra ndek ilmu ya bahaya niku, Pak. Saestu. Lah yang wajib terputus itu 2, Pak. Apa itu? Yang pertama namanya hulkum, yang kedua namanya mari. Hulkumnya apa? Hulkum wa huwa majrun nafsi. Dia itu jalur nafas, bentuknya kayak gurung, selang pembuangan AC, pembuangan mesin cuci. Bolong. Yang kedua namanya mari. Apa itu mari? Wa huwa majrut ta'ami wasyarabi. Dia jalur makan dan jalur minum, bentuknya kayak usus, tempatnya di belakang hulkum. Rada gede, kayak usus rada gede. Dua-duanya wajib terputus. Sempurnanya 94 Bapak sekalian. Hulkum, mari dan wadajain. Nah, kudu ngerti. Kok tak kayak video nih, ben ngerti tenanan ramung sing koyok ngopo, sing koyok ngopo. Nah, nanti insyaallah mengetahui doa yang apa yang dilafalkan ketika menyembelih. Jadi menurut SNI, nek tadi SKKN sekarang SNI tentang penyembelihan, Standar Nasional Indonesia, disebutkan kalau nggak salah di halaman 10 bahwa menyembelih itu seorang juru sembelih halal harus melafalkan Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim. Melafatkan, Pak. Melafatkan itu harus dilafatkan, harus diucapkan. Ada gerakan bibir ataupun lisan. Yang kedua, minimal diri sendirinya yang mendengarkan. Ojo di batin. Menurut jumhur ulama itu wajib mengucapkan itu. Begitu. Bismillah minimal lah. Bismillah minimal menurut syariat bismillah. Nek pengen doa sithik ya mau Bismillahi Allahu Akbar. Pengen rada doa nek Bismillahi Allahu Akbar Allahumma hadza minka wa ilaika. Kurang doa nek Bismillahi Allahu Akbar Allahumma hadza minka wa ilaika Allahumma taqabbal minni. Nah awake dhewe nek kanggo wong liya min fulan disebutkan. Nek kurang doa nek Bismillahi Allahu Akbar Allahumma hadza minka wa ilaika Allahumma taqabbal minni apa min fulan, terus bersolawat 3 kali. Sunnah menurut madzhab Syafi'i. Kemudian nek kurang doa nek bar waca kabeh, nek bar mbelah tetap madhep ke arah kiblat mengucapkan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Tapi minimal Bapak sekalian, bismillah aja lali. Dan kok nek pasane wong mbelah, Pak, kok kita ora ndang umi-umi, sing nonton ndang muni bismillah, ngoten ben lali. Oh, wis urung mau. Mbok alah repot wis. Pelanggaran terstruktur nih, ya lanjut saya iki Pak, saya perlihatkan Pak. Duh Mas, Pak ini nyuruh Pak ada ini ya. Jalur nafas, yang kedua mari berada di belakangnya. Nah ini Pak, ini hulkum, ini mari. Kemudian ini yang wajib. Ini yang wajib terputus 2 ini Pak. Yang sempurnanya ini ada wadajain. Nih di samping kanan dan kiri, ini yang sebelah kanannya, ini yang sebelah kirinya. Nah, tapi minimal yang 2 ini Pak. Ini yang kados gurung niki sama yang di belakangnya tadi yang dipegang. Nah ini, gitu.
Jadi itu wajib terputus, minimal 2 itu Pak. Jadi sebelum menyembelih kudu ngerti engko sing pedhot iki. Makanya Bapak sekalian, perhatian gini, kalau menyembelih kita tidak menyarankan biasanya nek wong beleh ser terus ditutupi godhong gedang. Senten ngoten niku. Ya ora apa-apa, ora disalahke. Entuk tutupi godhong gedang ning jangan sampai menghalangi pandangan si penyembelih atau pandangan operator kepala dari urat-urat yang wajib terputus. Nek misalnya kok ditutupi rada adoh sehingga tetap bisa terlihat uratnya sepedet purung gitu loh. Pertanyaannya saiki, ngopo sih dadak ditutupi? Kenapa Pak? Biar nggak kena darah. Wong beleh kok wedi kena geteh kaya dene wong ngarep nyemplung kalenan ning wedi kena. Nah jenengan jambak lho ya kula mboten lho niki ya kena geteh ki wajar ngono lho beleh. Nah syarat menyembelih itu Pak menurut kitab Is'adil Bariyah fi Ahkamil Udhiyah syarat menyembelih cuma 4 Pak sithik to. Nah 1 niat an-niyah wa huwa qasdun ay al-qasdu fid dabah, dia ada niat untuk menyembelih. Yang kedua qat'ul khulqum, khulqume pedhot. Yang ketiga qat'ul mari ya pedhot. Yang keempat at-tadfif. At-tadfif itu apa? Wa huwa qat'un fi daf'ah wahidah, dia memotong dengan sekali potong. Maksudnya sekali potong ora kudu kaya sing nggon video ser pisan apa ser pisan ya nek kon ngono kuwi sing sah ya sak Indonesia sing sah mung pira tok Pak. Nah terus maksudnya gimana? Ini sudah dijelaskan. Faida wada'a sikin ala unuqil udhiyah, ketika sudah meletakkan pisau di leher binatang udhiyah, fala yarfa'uhu, maka janganlah mengangkat illa tamadzabah, kecuali sudah tam, sudah sempurna penyembelihan. Ngoten atibane 1, 2, 3 ya ora apa-apa, ning aja kesusu diangkat. Ngono lho maksud iki nek menurut kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah. Ini khusus tentang udhiyah ini, fi Ahkamil Udhiyah. Di dalam hukum-hukum mengenai udhiyah atau kurban. Nah, niki Pak, contoh Pak, penting ilmu ngene contone ngeten iki Pak. Aduh, saya. Nah, klik Mas. Nah, biasanya saluran yang wajib terputus adalah halqum dan tadi syarat penyembelihan qat'ul khulqum, qat'ul mari iki khulqume wis pedhot ning mari jek utuh, dan ini kambingnya sudah mati. Coba bayangkan Pak, nek ngeten iki kinten hukumnya seperti apa? Padahal menurut jumhur itu yang wajib terputus 2 Pak, khulqum karo mari Pak. Nek khulqume pedhot ning mari urung pedhot bahkan jek utuh, kira-kira ini hukumnya apa Pak? Bangke Pak. Sing tanggung jawab sinten Pak? Sing beleh panitia. Sing beleh sing angkat sapa? Sing nunjuk sinten? Sing beleh sing nunjuk sinten? Panitia lho, panitia kok penak menunjuk wong kok tanggung jawab wonge. Panitia kabeh tanggung jawab gitu loh. Coba nek kambing mungkin 2 juta Pak, hari ini kambing murah banget iki 2 juta Pak. 2 juta nek panitiane wong 20 urunan nyatus wis kemput Pak. Nek sapi 25 juta Pak. Goro-goro nunjuk juru sembelih ning juru sembelih orang duwe ilmu mung WANI mau wong wanita ora ndek ilmu, terus enek kejadian ngeten iki jenengan takmir masjid purun tanggung jawab bingung to 20 juta. Nek aku kok tanggung jawab memohno, aku wis menyampaikan nang jenengan kok. Jenengan aku nek ditekoki Gusti Allah, aku ya Allah sudah saya sampaikan waktu itu di Masjid Nur Hidayah Desa Benawa. Perkara jek ora ukur niku pun karepe mriko ki ambak kula pun nyampeke aku aman punan. Ya ta? Jenengan karepe dhewe ya. Itu ilmu syar'i. Berkaitan dengan sah tidaknya sembelihan kita. Yang kedua, ada namanya ilmu teknik Bapak sekalian.
Ilmu teknik ini akan berkaitan dengan kita itu ihsan atau enggak atau memperlakukan hewan. Lu ngapa kok dadak ihsan toh Mas? Lah ihsan itu perintahnya Allah lewat lisan Rasulullah. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan au kama qala innallaha katabal ihsani ala kulli syai' wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dzibah falyuhidda ahadukum safratahu wal yurihda bihatahu, rawahu Muslim. Ihsan ki perintahnya Allah. Innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan berbuat ihsan. Wajib Pak berbuat ihsan itu. Lah minimal Pak yang harus diketahui dalam ilmu teknik ini Pak, satu, jadi seorang penyembelih ki ya kudu paham alatku ki jane wis standar purung to. Standar ketajaman alat itu bukan mahal ataupun ndaknya, atau ini buatan luar negeri atau bukan, ndak itu, atau ini bahannya baja modern apa bahane pir apa lah, bukan itu standarnya. Standarnya itu adalah tajam, walaupun mahal harganya, walaupun dari luar negeri, walaupun ini bahannya paling bagus, ning ora tajam ojo dinggo, gak boleh, wajib tajam karena perintahnya Rasul wal yuhidda ahadukum safratahu, tajamkanlah pisau kalian di antara kalian. Ngoten. Jadi nek awake dhewe ngasah kelingan hadis niki, ya Allah iki perintah Kanjeng Nabi entuk pahala Pak jenengan Pak. Saestu niki. Wal yuhidda ahadukum safratahu. Harus paham. Menurut SKK ini standar ketajaman alat sembelih itu bisa puskat kertas HVS 70 gram. Nah. Jenengan apa kula Mas? Ini bawa sini sekalian. Jadi begini Pak, standarnya seorang juru sembelih ki kudu ngerti, minimal ngerti kalau apa ini pisau saya ini tajam. Nek ora tajam ora dinggo, ora entuk dinggo. Pertama kita akan tes dulu dari pangkal ke ujung mata bilahnya ini udah lurus belum? Ini landep apa ora? Nek ngene berarti ya landep. Nek landep ngeten iki berarti sudah boleh dipakai untuk menyembelih. Tapi nek ora landep Pak, contoh yang ndak landep ya Pak ya. Aku yo ngei contoh sing salah barang. Kuwi kabeh kuwi ya ora, iki yo misale yo. Ini masuk tapi dia nggak lancar Pak. Ini masuk tapi nggak lancar. Maka yang seperti ini misalnya ketajaman seperti ini, maka ndak boleh dipakai untuk menyembelih. Ndak boleh dipakai untuk menyembelih. Ditajamkan dulu. Wah ternyata yo nek sing ra landep. Ya iki kan nggo contoh sing ra landep. Semasane landep kabeh. Ya, ini nggak boleh dipakai untuk menyembelih kayak gini Pak. Ketajamannya belum standar. Kenapa? Karena ternyata Bapak sekalian, menurut survei yang tidak resmi, survei saya sendiri, betul itu, kesalahan terbanyak di hari raya Idul Adha itu terbanyak adalah alat sembelih yang tidak standar. Padahal niku aturan negara enten, aturan syariat nggih wonten. Nek ora landep kok jadi tetep dinggo, kuwi berarti sak karepe dhewe. Saestu niku. Oh Mas, iki pisau kanggone mbae, iki wis keturunan ke-7. Berarti napa keturunan 7? Udek-udek iki kok mbae udek-udek iki. Dengdek gantung siwur. Enten sing hafal dugi 10, Pak. Ora hafal. Nah apa tak kayak Quran siji yo. Lah wis. Nek ora hafal, aku sing nyebutke Quran sing nggo mulih aku. Enten mboten? Enten? Mboten. Tapi kan materi ini ora kuwi, Pak. Anak putu, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, debok bosok, gerupak sente galih asem 10. Ra percaya mang cek. Oh, engko Quran iki mulih aku ji, Mas.
Oke, lanjutkan ya. Jadi standar ketajaman itu standarnya pisau itu sing tajem, Pak. Kalau mahal tapi nggak tajam nggak boleh dipakai. Walaupun dari luar negeri, walaupun bahannya bagus, kalau nggak tajam nggak boleh dipakai. Maka wajib dicek terlebih dahulu sebelum dipakai untuk menyembelih. Jangan dia ini ngomble sapi lima ser langsung ya ndek ini tahun ini wis dicek kurung, nek urung dicek dulu gitu loh. Oke, lanjut. Yang kedua, memahami cara merebahkan hewan. Nanti insya Allah jalan diterangkan di bab keempat. Kelima, memahami posisi juri atau yang cepat. Nah ini mampu menentukan posisi sayatan. Pertanyaannya adalah, di manakah kita menyatkan pisau atau di manakah titik sembelih itu, Pak? Pertanyaan itu, di manakah titik sembelih? Terus nek terlalu ke atas bagaimana? Nek terlalu ke bawah bagaimana? Tak jikok siji Qur'ane sing jawab bener hadiah Quran dan terjemah. Monggo, ada yang bisa menjawab? Di manakah titik sembelih itu? Kemudian kalau terlalu ke atas bagaimana? Kalau terlalu bawah kemana? Bagaimana? Bawah kepala 5 jari. Apa itu, Pak? Titik sembelihnya? Sapi, kambing, begitu, Pak ya? Di bawah jakun. Terus kalau terlalu ke atas bagaimana? Nanti seret. 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 Seret gimana, Mas? Kalau terlalu bawah gimana, Pak? Kalau terlalu atas seret, terlalu ke bawah Nanti mati. lakui. Jadi Bapak sekalian, titik sembelih ini harus paham semuanya. Titik sembelih itu adalah di bawah jakun, tengandape kalau menjing. Terus nek kalau menjingi mboten ketok atau panjenengan ragu-ragu, misalnya jenengan ajeng beleh sapine bantuan presiden kan sak ton kan gede kene lemu wis grayake ini rada ragu iki jakune iki pura yo saking lemune, maka pakai rumus 1 3 5. 1 jempol dengan jempol ini untuk unggas, 3 jari untuk kambing, 5 jari untuk sapi dari rahang. Ngeten 5, bawahnya sini titik sembelih. Kalau terlalu ke atas, 1 naik kena jakun itu sah tapi tidak akan bisa cepat. Kenapa? Jakun niku atos. Terus jakun itu modelnya dia bisa ini, Pak, ke sana ke sini. Jadi ya sulit untuk cepat dalam penyembelihan. Yang kedua, nek terlalu ke atas lagi, Pak, itu lebih bahaya lagi. Dikhawatirkan bukan hulkum dan mari yang terpotong, tetapi pangkal lidah. Nanti ada videonya. Kalau terlalu ke bawah, Pak, kesulitan. Mengapa? Karena secara anatomi kalau terlalu bawah sini, itu urat darahnya itu sudah agak berjauhan. Yang kedua, hulkum dan marinya itu agak masuk ke sana, dari permukaan kulit itu lebih dalam, sehingga akan mempersulit sekali sayap untuk memotong 4 itu. Tapi kalau di bawah jakun, dalam pelajaran namanya R1, R2, R3 lah poneh mas R1, R2, R3 itu ring 1, ring 2, ring 3, karena itu kan ada kayak ring itu, Pak. Itu titik sembelih yang paling tepat di situ. Nah, nek di atas jakun ini bahayanya ini gitu, Pak. Di atas jakun, Pak ya. Nih. Itu mic-nya nyala nggak, Mas? Nyala ya? Bentar. Ini diterangkan mengapa kok nggak boleh di atas jakun. Nah, jadi kalau di atas jakun ini tempatnya ini, Pak. Ini pangkal lidah ini, Pak, bukan hulkum dan mari, Pak. Ini kan jakunnya. Ini batas paling atas jakun sini nih. Ini bukan hulkum dan mari, Pak. Ini pangkal lidah, Pak. Kalau motongnya di situ kan, padahal tadi dalam Isya'atul Bariyah tadi disebutkan qat'ul hulkum dan qat'ul mari. Nah, maka jangan terlalu ke atas,
Nek taruh ke bawah boleh, ning rada kangelan. Oke, kita lanjut ben aja kesuwen. Kesimpulannya apa? Seorang juru sembelih itu satu salimul akidah, kedua sahihul ibadah, yang ketiga matinul akhlak, yang keempat tuh qawi, kuat jasmani dan mental, yang kelima itu du ilmin, dia punya ilmu baik ilmu teknik maupun ilmu syar'inya. Kita masuk kepada fikih. Fikih di sini akan beberapa saya skip Pak, kayak perintah kurban insya Allah udah paham, hadisnya udah paham, hukum berkurban paham, insya Allah sunnah muakkadah. Kita masuk pada memilih hewan kurban Pak. Al-udhiyah itu secara istilah syar'i disebutkan dzubiha. Dia itu apa? Dzabaha, menyembelih hayawanin makhsusin, hewan yang khusus, fi waktin makhsusin, di waktu yang khusus, biniyatin taqarrubillah, dengan niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan apa? Hayawanin makhsusin, hewannya itu khusus Pak. Maksudnya khusus apa? Maksudnya khusus itu ada syarat dan ketentuannya. Tidak semua hewan itu bisa dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, dia termasuk bahimatul an'am, ya unta, ya sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya. Yang kedua Pak, dia sudah musinnah, cukup umurnya Pak. Kata Rasulullah, la tadbahu illa musinnah, jangan kamu nyembelih kecuali musinnah, illa ayyasura, kecuali kamu kesulitan, alaikum fatadbahu jada'atan yadhani. Nih, kalau kambing wis umur setahun Pak, hitung-hitungan hijriah, setahun punjul sedino, punjul rong dino itu angsal. Nek setahun kurang sedino, berarti dia belum masuk syarat ini Pak, belum masuk syarat ini. Lain tuh ora dibeli ning Idul Adha, asal boten boleh disembelih tapi bukan sebagai binatang kurban. Nanti jatuhnya hanya sedekah daging, bukan kurban. Kalau sapi 2 tahun Pak, hitungan hijriah, 2 tahun punjul sedino, punjul seminggu, punjul sesasi. Kalau unta 5 tahun, khusus domba boleh yang sudah selesai 6 bulan masuk ke bulan ke-7 namanya jada'ah. Illa ayyasura alaikum fatadbahu jada'atan minadh-dhani, khusus untuk domba. Ini hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Nah, bedanya naik sepowel berarti wis musinnah. Ten nggih. Jadi baru satu tadi bahimatul anam, yang kedua masuk umur. 3, 4, 5, 6 ini tergabung dalam satu hadis. Kata Rasulullah SAW, arba'atun, ada 4 hal. Layat zina, yang tidak boleh fil adhahi, di dalam binatang udhiyah, binatang kurban. Jadi enek salah satu dari 4 ini tidak boleh dijadikan binatang kurban. Apa itu? 1, al-aura, yang buta sebelah matanya, hattal bayin auraha, yang jelas kebutaannya. Yang kedua, al-arja, yang pincang kakinya, buta matanya tidak boleh, pincang kakinya juga nggak boleh. Walaupun sudah masuk umur, walaupun termasuk al-an'am, walaupun dia lemu dan sehat, nek buta matanya rain tuh Pak. Atau dia matanya sehat, lemu sehat, matanya nggak buta, lemu sehat, sudah cukup umur, termasuk al-an'am, nek pincang kakinya nggak boleh Pak. Pincang kakinya nggak boleh Pak. Terus sakniki ngeten. Iki pertanyaan paling mendasar dan masih banyak dilakukan oleh orang yang ada di sekitar kita. Tasih enten sing beto pring ngeten iki Pak, teng masjid panjenengan. Masih Pak? Masih ya? Masya Allah Pak. Setelah ini, tahun ini jangan ada pring di antara kita Pak. Kenapa Bapak sekalian? Tadi Rasulullah mengatakan arba'atun la yajzina fil adhahi, tidak boleh ada di binatang kurban. Salah satunya adalah al-arja, yang pincang kakinya. Kata para ulama Pak, al-arja itu pincang yang seperti apa? Al-arja itu adalah pincang yang ketika dia berjalan bersama kawanannya, dia tertinggal. Bareng-bareng sapi harus sapi, neng siji pincang, terus ketinggalan karo kancane, atau kambing ketinggalan karo kancane, itu termasuk arja. Dan kata Rasulullah, la yadzina fil adhafi, tidak boleh jadikan binatang kurban. Terus
sakniki pertanyaan nih Pak. Nek kados ngeten iki Pak, wis dibroke, ditaleni, dikei pring, urung cukup semono Pak. Pringe jek ditumpaki wong sak RT. Niki siji loro telu ki melu ngidak kene. Kene mbah wong pira gak ketok iki malah dienci. Dadi wong ning dhuwuran ngono. Iki kuwi jek kurang neh nggon wetenge jek kaya wong siji loro telu papat lima enem pitu. Masyaallah. Dan ini Bapak sekalian, kaki yang bawah ini Pak, sing bawah niki yang tertimpa bambu nih Pak, banyak kasus itu cedera bahkan patah. Pertanyaannya, nek cedera atau patah kira-kira nek kon mlaku pincang napa mboten? Nek pincang kira-kira nek kon mlaku karo kanca-kancane kira-kira ketinggalan mboten? Nek ketinggalan iku berarti al-arja, dan al-arja itu kata Rasulullah napa? La yajzina fil adhahi. Jalo ora entuk jadikan binatang kurban. Lah kan lah tuku kan sehat Mas. Ya oleh tuku sehat Pak. Ulama itu berbeda pendapat ketika di dalam kita pikir disebutkan salah satunya gini Pak. Sapi itu dituntun, seret, terus tempat penyembelihan atau kepleset. Akhirnya kepleset itu dia pincang kakinya. Itu pun nggak sengaja. Dan itu ulama berbeda pendapat Pak. Ada satu yang mengatakan boleh dilanjutkan, yang satu ndak boleh, harus diganti. Nek niku mboten sengaja. Tapi ulama niku sepakat kalau dengan kesengajaan atau keteledoran maka ndak sah dipakai untuk binatang udhiyah. Pertanyaane, enten mboten sing naleni ngenten iki mboten sengaja. Terus sing ngeki pring ki ya ora sengaja. Terus sing numpak iki ora sengaja, enten mboten? Berarti niki sengaja. Nah, repotan niku. Lah ndek kan urung ngerti ya, ndek ora ngerti. Ning saiki kan wis ngerti. Nek mengke jadi lakoni nggih mboten napa-napa niku urusane jenengan. Urusane kula pun ngandani, pun ngelekke, mboten ngandani, pun ngelekke. Salah ngundang aku. Sesuk aja ngundang aku. Lah ini bahaya Pak. Lah terus piye Mas? Mun ora di kayak pring kok malah bahaya. Yo ada cara nali. Jenengan tadi mersani video penyembelihan yang sekitar 8 atau berapa penyembelihan tadi, tidak ada satupun yang pakai bambu Pak. Dan atas izin Allah nggak ada masalah. Di masjid kami Pak, nyen pangapunten ndak, bukan bermaksud apa-apa. Di masjid kami itu setiap tahun tuh lebih dari 15 ekor sapi. Tahun ini alhamdulillah yang mendaftar sudah 15 ekor sapi Pak. Dan satu pun dari sebelum saya menyembelih dan tidak ada satupun yang dikasih bambu Pak. Dan atas izin Allah aman. Sing penting cara naline bener. Tapi mengke niku jek bab terakhir. Makanya kudu teko rampung, ra rampung berarti ilmune setengah-setengah bahaya mengke. Oh, nah aku mau ngelek ini mboten anu. Nggih, kita lajengaken mawon. Ngene iki serasah wae kesuwen nggo. Nah, panitia itu diamane saibul kurban untuk menangani hewan, maka dia hanya sebagai wakil dari saibul kurban. Tidak ada amil. Ora enek. Amil iki nggon zakat, amil nggon kurban iki apa enak banget. Ki daging lha iki ngopo? Oh iki bagiannya amil. Amil apa? Amil kurban. Marahi sapa ya amil kurban. Bahaya iki. Lah boleh sebenarnya panitia itu diberi upah, tapi upahnya itu bukan dari binatang kurban, tidak boleh diberi binatang kurban. Nah, tidak boleh mengambil upah dari hasil kurban. Nah, nanti saya terangkan lebih lanjut di dalam hadisnya ya. Terus saibul kurban piye? Saibul kurban itu ya silakan mau mengambil, yang mau diambil sebagian dikasihkan sebagai hadiah atau sedekah silahkan. Yang penting ada yang disedekahkan dengan yang pantas, tidak harus sepertiga, tidak harus sepertiga, tidak harus sepertiga. Terus kemudian terkait dengan ini Pak, kulit sering itu jadi perdebatan. Kulit itu Bapak sekalian, kata Rasulullah SAW, menba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit dari binatang udhiyahnya,
fala udhiyata lahu, maka dia tidak dapat pahala udhiyah. Jangan sampai Pak goro-goro kulit mengregoro 100.000 sing 20 juta ra bernilai udhiyah. Kulit di hari Idul Adha itu kan murah sekali Pak itu. Kecuali nek pun dipindah tangankan, misalnya kayak nggone apa fakir miskin ataupun kayak sebagai hadiah untuk panitia yang lain atau yang lainnya orang per orang begitu, nek wis ditampa wis dadi hak miliknya, bukan dari milik panitia, bukan milik sahibul korban, mau dijual monggo, mau digawe kerupuk monggo, mau gawe beduk monggo, gawe rebana ya monggo, dan seterusnya. Harus pindah tangan dulu. Nah, terus ini yang paling rame biasa nih tentang upah panitia Pak. Panitia itu tadi saya sampaikan tidak boleh Pak mendapatkan upah dari binatang kurban, binatang udhiyah. Mengapa? Ini loh, ini riwayat Bukhari Muslim ini Pak. Wa alla u'tiyal jazzara minha, dan untuk tidak memberi la u'tiya, tidak memberi al jazar kepada jazar panitia ya sing nuntun, sing ngebroke, sing beles, sing uliti, sing cacal balunge, sing resi blodote, sing ngimbangi, sing ngedumke, termasuk al jazar minha dari binatang udhiyah. Makasih Mas ya. Siap. Tidak boleh panitia itu dapat upah dari binatang udhiyah. Nah, terus piye Mas? Anu no, aku sok gahau dadi panitia. Ora entuk. Nah, repot no iku. Ora entuk. Niki lho. Lah terus piye? Solusi yang diberikan oleh Rasulullah, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi upah kepada jagal, kepada panitia, kepada orang yang ngewangi itu dari sisi kami, bukan dari binatang udhiyah. Jadi diopahi ning saka yang lain, bukan dari binatang udhiyah. Aduh, sesuk iki rada gelem dadi panitia iki. Ora entuk soalnya. Tapi Bapak sekalian, ada yang menurut saya jadi win-win solution. Solusi tengah. Panitia boleh mendapatkan daging. Saya bukan menyebutkan upah ya. Panitia boleh mendapatkan daging atau bagian dari binatang udhiyah ketika bukan sebagai upah tapi sebagai hadiah atau sedekah. Lah ora ya padha wae to Mas, masih ngapusi. Nah iki arep ngakali syariat iki. Ini ki mboten ngakali syariat Bapak. Jadi begini. Panjenengan mangertos kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi, tahu? Siapa yang nulis, Pak? Sinten? Imam At-Tirmidzi, Masya Allah. Ustaz. Imam At-Tirmidzi ingin nulis satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi. Syama'ilun Nabi niku Masya Allah Pak, dari mulai rekmanipun Kanjeng Nabi, wane ubane niku jumlahe pinten, prasukane niku warnane sing diremeni napa, sing bentuke kaya napa, terus makanan yang disukai Rasulullah, kemudian minuman, semuanya, sendalnya seperti apa, terus apa itu bukti kenabiannya itu seperti apa, semuanya Pak, di situ ada Pak, Syama'il Muhammadiyah itu Pak. Di dalam Syama'il ada satu riwayat Pak, riwayatnya ngeten, kurang lebihnya. Suatu saat Rasulullah itu duduk bersama para sahabat di masjid. Kemudian ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini nggawa nampan isine kurma. Datang kepada Nabi membawa kurma, di atas nampan itu dipun napa niku sogataken dumateng Kanjeng Nabi. Nabi tanglet. Salman, iki kurma apa? Salman jawab, niki sedekah dari Bani Fulan. Apa yang dikatakan Rasul? Godan bali mundur kono. Rasulullah nggak kerso dahar niku. Kenapa Pak? Karena Rasul dan durianya ndak boleh secara syariat ndak boleh makan dari sedekah atau zakat. Di waktu yang lain ini orang yang sama namanya Salman Al-Farisi membawa nampan berisi kurma podo to niku, terus memberi kepada Rasulullah, yang diberi juga sama. Wong sing nggawa padha nampan karo sing diwenehi ya padha, terus sing diwenehi Kanjeng Nabi padha. Tapi ketika Salman ditanya, "Ya Salman, iki kurma apa?" Beliau menjawab, "Ya Rasul, ini hadiah dari Bani Fulan."
Apa yang dikatakan Rasul? Kurang lebihnya gini, ngajak para sahabat, ayo kene mangan bareng, dan Rasulullah dahar kurma itu. Padahal sing nggawa padha jenenge Salman Al Farisi, sing digawa padha jenenge nampan isine kurma, sing diwenehi padha sing namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengapa yang pertama ditolak dan yang kedua diterima? Kenapa, Pak? Karena akadnya yang berbeda. Sama ketika saya misalnya punya uang 15.000, misalnya aku cek kelingan ning kantong nek 15.000 soalé. Liyane kantongnya ora ana isine. Ndak ini intermezzo. Terus tak kayak Mas Febri. Mas nyo tak wenehi dit 15.000. Ketika diterima udah beliau los hati nggak apa-apa beliau. Tapi beda ketika saya punya uang 15.000, Mas tak utangi dit 15.000. Maka yang pertama tidak wajib mengembalikan, yang kedua wajib ngakate utang kok. Yang pertama diberi. Jadi asine padha sing nggawa sing ngeki jenenge Mas Memet, sing dikeke padha duit 15.000, sing nampa padha jenenge Mas Febri, ning akate beda. Maka hukum yang ada di belakangnya juga akan berbeda. Nah terus hubungannya karo korban, hubungannya karo korban, Pak. Kalau panitia mendapatkan hadiah atau sedekah dari sohibul kurban, niki lho, dari sohibul kurban, jadi orang kok panitia dewe, dari sohibul kurban, maka boleh. Tidak boleh panitia itu kemudian berinisiatif dengan dasar husnudon. Husnudon orang itu Mas, husnudon sing ra bener ngeten iki, Pak. Iki daging tek 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 tek. Bro iki sekilonan. Lah iki kok beda Mas? Iki 1,5 kilo. Iki 2 kilo, iki 2 kilo. Lah ngopo? Iki hadiah kanggo panitia. Lah sok ibu kurban ketok run kandhani. Mosok ya ora entuk. Lah kan husnudon iki. Mosok ya ora entuk kene ngetono. Sing kurbane wonge wong sugih-sugih tur dermawan kabeh. Mosok nggur jaluki apa hadiah karepe yo jaluk hadiah 1 kilo mosok ya ora entuk. Ya itu justru ora entuk, ora nek akate kok. Lah terus gimana? Harus ada akad di depan. Daftar, langsung ditangketi, Pak nyun pangapunten. Mungkin misalipun sebagian daging dari hewan kurban panjenengan niku di nggo sedekah sing napa nggo hadiah sing ngewangi ngono apa sing ngono entuk ra to, Pak? Aja misalipun. Aja ya ora apa-apa wong iki hak ibu kurban kok. Aja terus dibunderi, tetenono wis ora entuk kurban nang kene. Gak boleh seperti itu. Blend dewe, ya memang harusnya di blend dewe gitu loh. Memang harusnya di blend dewe, blend dewe di pragat dewe kudune. Kalau boleh, ya itu berarti halal. Atau mungkin bagian, Pak, nanti sebagian dari daging kurban panjenengan itu nek nggo mangan bareng-bareng sapa sing nonton, yo sing apa dodol es ning kono panitia kabeh entuk ora to? Oh entuk ora apa-apa, yo enggak apa-apa nanti silakan. Ning rane akad sebelumnya mung hanya husnudon mosok yo ora entuk mau, yo malah ra entuk gitu loh. Nah, wes malah kesuwen kok rampung-rampung niku. Termasuk berbuat ihsan tadi saya sampaikan hadisnya, terus kemudian berbuat ihsan itu 3, Pak. Pra penyembelian, saat menyembelih dan pasca penyembelihan. Pra penyembelihan itu apa? Ada transit hewan, Pak. Hewan ini transit jangan mendadak tekone, Pak. Terus kemudian menuntun, menggiring, membaringkan, memberi makan dan minum. Beri makan dan minum, Pak. Sebelum disembelih itu dikasih makan dan minum. Saat menyembelih itu ya dengan setajam-tajam pisau cepat-cepat sembelihan dan memotong 4 saluran. Jadi nek tajam pisaunya cepet lembelih itu sedikit merasakan sakitnya. Nek mboten percaya mang bukteki. Kula pun bukteki soalnya kena pisau dengan cepat dan pisau yang tajam ndak sakit, Pak. Pas kena. Lu saya itu niki lu saya dijahit 4 sini, Pak. Kena Victorinox dari Swiss. Gak sakit, Pak, tapi nanti setelah itu ada teman saya dijahit 9 sini, Pak. Pas kena itu ora loro, Pak. Ra kroso bahkan, nggak tahu kalau yang kena tangannya. Kenapa? Cepat dan tajam. Wes, lanjut wes.
Pasca penyembelihan tidak boleh melakukan tindakan lanjutan memindahkan, menguliti, memotong kecuali sudah sudah memastikan kematian hewan itu. Jadi kalau penanganan hewan baik maka tidak stres, kalau tidak stres dagingnya bagus, dan kalau dia nggak stres sapinya nggak mau. Jadi kalau sapi ada sapi ngamuk itu karena dia stres. Lah ngapa dia stres? Lah nangani sak saya. Nah, wes terlalu lama nanti. Yes, wengi soalnya. Nih, nomor 7 ini yang penting, memisahkan hewan yang akan disembelih dengan yang sedang atau telah disembelih. Tidak boleh Pak, hewan sing hidup melihat temannya disembelih, melihat temannya dikuliti, melihat daging temannya dipecah-pecah, tidak boleh. Itu aturan negara ada, aturan syariat juga ada. Tidak boleh. Termasuk ini nomor 10, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu bukan syarat dan rukun penyembelihan Pak, itu sunnah dalam penyembelihan. Misalnya pun nanti kepepet orang madhep kiblat itu tetap sah. Yes, nih kenapa ini melengos sirene terus meniupkan air mata? Karena di belakangnya sana Pak itu temennya dipecel-pecel. Maka dia, betul Pak ini. Maka sebenarnya nggak boleh Pak. Permentan nomor 114 tahun 2014 dan aturan syariat wal yurih dzabihatahu. Nah ngeten iki Pak, nek ra nek nggone ya dikai sekat ngeten iki. Ki nggo nyembelih sing kene jek urip ora entuk lihat. Biar nggak stres, transportasi diperhatikan, kandang penampungan dan penyembelihan cepat. Biar sapinya tenang, carikan kawan, siram air, jangan dikejar. Wes. Terakhir nek nurunkan sapi dikasih loading Pak, jangan seperti ini bahaya. Kalau seperti ini potensi untuk dia kepleset besar. Nah, terakhir adalah kandang penampungan yang baik itu tersedia makan dan minum, memiliki pagar. Antar satu hewan dengan yang lain itu dikasih jarak Pak, jangan berdekatan karena itu bahaya. Oke, begitu alhamdulillah sesi pertama selesai. Lanjut sesi kedua oleh saudara saya Mas Agus Nugroho SPD. Wih, monggo waktu dan tempat kamu persilahkan. Ini akan menyampaikan tentang manajemen resiko dan teknik penyembelihan.